Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari makalah kami yang berjudul Suhu dan Lingkungan Olahraga. Yang pertama yaitu pengertian suhu tubuh. Sebelum kita mendefinisikan suhu tubuh, sebaiknya terlebih dahulu kita ketahui apa pengertian suhu. Suhu adalah besaran termodinamika yang menunjukkan besarnya energi kinetik translasasi rata-rata dalam sistem gas. Suhu juga didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu antara lain normal, hipotermi, dan febris. Di dalam yang didefinisi lain, suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah ke lingkungan luar. Tubuh kita dilengkapi oleh sistem peringatan yaitu warning system. Setiap sistem ini bekerja secara otomatis. Salah satu sistem dalam tubuh tersebut adalah sistem yang mengatur tubuh selalu dalam kondisi normal. Misalnya apabila kita berkeringat, bahwa itu bertanda suhu di dalam tubuh kita. Dan harus diturunkan dengan berbagai cara. Sebaiknya apabila tubuh kita menggigil, itu bertanda bahwa suhu di dalam tubuh kita turun dan harus segera dinaikkan. Macam-macam suhu tubuh. Yang pertama, hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua yaitu normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu febris, suhu tubuh antara 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang keempat, hipertermi, bila suhu tubuh antara 40 derajat Celcius. 2.2 Mekanisme pengaturan suhu tubuh. Lingkungan panas atau dingin sangat mempengaruhi terhadap suhu tubuh dan juga disebabkan oleh berbagai infeksi maupun serangan berbagai kuman penyakit pada tubuh dan bisa juga diakibatkan dari melakukan aktivitas. Dengan adanya sistem pengatur suhu tubuh yang terjadi di otak hipotalamus yang selalu mengatur suhu tubuh agar suhunya tidak terlalu tinggi dan rendah. Dan sistem ini dikenal dengan istilah internal regulatory center, yang artinya pengukuran suhu tubuh. Bagian yang terlibat dalam mekanisme pengaturan suhu tubuh sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Apridon Kurniawan. Kepada Apridon saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu bagian yang terlibat dalam mekanisme pengaturan suhu tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerima suhu tubuh atau thermoreseptor. Organ ini berfungsi sebagai penerima suhu panas maupun dingin yang berasal dari lingkungan maupun dari darah. Organ ini terletak pada otak yang akan menerima suhu dari darah dan di kulit sebagai penerima terpaan suhu dari lingkungan. Yang kedua yaitu efektor suhu atau thermal efektor adalah organ sasaran yang menerima signal dari pusat pengatur suhu tubuh agar melaksanakan berbagai reaksi dalam usaha untuk menurunkan maupun menaikkan suhu tubuh. Misalnya kita berdiri di tempat yang dingin, maka suhu lingkungan yang dingin menjadi turun, sehingga kulit sebagai reseptor perifer mengirimkan signal ke hipotalamus, mengirimkan signal ke otot sebagai efektor untuk bereaksi dengan cara menggigil. Otot yang menggigil tersebut untuk menaikkan panas tubuh yang sempat turun. Ketiga yaitu pusat pengaturan suhu atau thermal regulator
Center. Pusat pengatur suhu tubuh ini terletak pada hipotalamus di otak. Fungsi hipotalamus sebagai pusat kontrol suhu, hampir sama dengan pengatur suhu termostat di rumah. Pusat pengatur suhu tubuh ini berfungsi mengolah data yang berasal dari reseptor. Selanjutnya akan mengirimkan kembali signal ke efektor untuk melaksanakan berbagai upaya agar suhu tubuh bisa dikembalikan ke kondisi normal. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Julio Pratama. Aklimatisasi tubuh. Aklimatisasi adalah proses tubuh dalam menyesuaikan diri secara bertahap perubahan lingkungan seperti perubahan temperatur, suhu badan, derajat keasaman atau pH, atau fotoperiodisme, atau perubahan panjang waktu siang dan malam. Dalam definisi yang lain, aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Namun, pada dasarnya, kedua definisi tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama. Kemampuan aklimatisasi seseorang memungkinkan seseorang untuk tetap memiliki performa yang baik di lingkungan yang berbeda. Proses aklimatisasi dapat diterapkan pada banyak hal, seperti pada pendakian gunung. Hal ini biasanya dilakukan apabila seseorang ingin melakukan pendakian pada gunung yang cukup tinggi, hingga ribuan kilometer di atas permukaan laut. Contoh yang perlu diperhatikan dan disesuaikan yaitu suhu kadar oksigen di udara, karena pada dataran tinggi suhu lingkungan bisa jauh lebih rendah. Demikian pula dengan kadar oksigennya yang menyebabkan tubuh harus memproduksi lebih banyak sel darah merah atau eritrosit. Contoh lain dari aklimatisasi ditemukan pada tanaman budidaya dan teknik struktur jaringan. Tanaman yang masih berada dalam botol steril akan disiapkan untuk dipindahkan ke lingkungan aslinya, yaitu di tanah terbuka dengan kondisi lingkungan yang lebih tidak terkontrol. A. Aklimatisasi panas. Aklimatisasi panas melibatkan penyesuaian fisiologis yang memungkinkan kita untuk bekerja lebih nyaman dalam panas. Mempromosikan pelatihan fisik tingkat tinggi. Aklimatisasi panas bahkan jika sesi pelatihan tidak dilakukan di lingkungan panas. Aklimatisasi panas meningkat dipromosikan oleh latihan fisik, tampaknya dirangsang oleh jumlah besar panas yang dihasilkan selama sesi latihan. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu kulit dan tubuh dalam suatu kulit suhu tubuh dibandingkan dengan yang dihadapi ketika bekerja di lingkungan panas. Contoh lain dari aklimatisasi adalah penelitian dampak dari aklimatisasi panas untuk meningkatkan kinerja atletik di lingkungan panas dan dingin oleh para peneliti fisiologi manusia di University of Oregon. Peneliti melakukan tes latihan pada 12 pesepeda yang sangat terlatih, 10 laki-laki dan 2 perempuan sebelum dan sesudah program aklimatisasi 10 hari panas. Studi ini menemukan peningkatan kinerja sekitar 7% setelah 10 eksposur panas aklimatisasi. Dalam hal bersepeda kompetisi, 7% adalah peningkatan yang sangat besar dan bisa berarti bahwa pesepeda bisa menggunakan pendekatan ini untuk meningkatkan kinerja mereka dalam kondisi cuaca dingin. Aklimatisasi panas meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengendalikan suhu tubuh, meningkatkan berkeringat, dan meningkatkan aliran darah melalui kulit, dan memperluas volume darah, memungkinkan jantung untuk memompa darah lebih banyak untuk otot, organ, dan kulit yang diperlukan. Hal-hal yang mengganggu suhu tubuh. Hal-hal yang sering mengganggu suhu tubuh diantaranya disebabkan oleh 1. Demam. Mekanisme pengeluaran panas tidak mampu mengimbangi produksi panas. Demam terjadi karena perubahan set point hipotalamus. 2. Kelelahan akibat panas terjadi apabila diaphoresis yang banyak mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebih.
hipotermia. Peningkatan suhu tubuh sehubung dengan ketidakmampu tubuh untuk mengeluarkan panas. 4. Heat stroke, terpapar oleh panas dalam jangka yang cukup lama. 5. Hipotermia, pengeluaran panas akibat terpapar suhu dingin. Kita dapat mengukur suhu tubuh pada tempat-tempat berikut. A. Ketiak atau axilla, termometer didiamkan selama 10-15 menit. B. Anus atau dubur atau resial, termometer didiamkan selama 3-5 menit. C. Mulut atau oral, termometer didiamkan selama 2-3 menit. B. Aklimatisasi dingin, tubuh manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tidak melebihi 35% untuk kondisi dingin. Perbedaan suhu di dalam dengan suhu di luar tempat kerja tidak boleh melebihi 5%. 5 derajat Celcius. Tubuh akan mengalami aklimatisasi bila suhu lingkungan berada di bawah suhu nyaman bekerja. Aklimatisasi merupakan penyesuaian fisiologi tubuh terhadap suhu lingkungan. Tubuh yang terpapar suhu dingin akan kehilangan panas dalam tubuh yang ditandai dengan menggigil. Aklimatisasi pada suhu dingin ditandai dengan adanya penurunan suhu di bagian rektal dan esophageal. Apabila produksi panas cukup mampu mempertahankan suhu tubuh, maka terjadi adaptasi metabolik. Adaptasi metabolik merupakan peningkatan terhadap respon termogenik dengan peningkatan dan penurunan progresif dalam produksi panas hingga mencapai tingkat metabolisme yang sama karena pengulangan paparan dingin. Apabila produksi panas dalam tubuh tidak mampu mempertahankan suhu tubuh, maka akan terjadi adaptasi insulatif. Adaptasi insulatif yaitu peningkatan aliran darah otot untuk berinfusif pada tubuh menuju kulit sehingga mengalami peningkatan vasokonstriksi perifer pada kulit. Hal tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan isolasi jaringan permukaan tubuh. Aklimatisasi pada suhu dingin paling cepat terjadi selama 2 minggu dengan paparan 20 derajat Celcius. Dampak suhu dingin terhadap tubuh manusia. Pekerja dapat berisiko memiliki gangguan kesehatan akibat terkena bahaya dari lingkungan kerja yang ditekuninya. Salah satu bahayanya yaitu suhu dingin di kerja. Saat suhu lingkungan menjadi rendah, akan dapat mengurangi otot, kekakuan sendi, dan menimbulkan ketidaknyamanan yang kecelakaan kerja akan lebih sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan penurunan suhu inti tubuh akibat dari vasokonstriksi pada kulit yang tidak mampu mengeluarkan panas secara maksimal. Penurunan suhu dibagi menjadi 4, yaitu normal 36,1 sampai 37 derajat Celcius, hipotermia ringan 35,1 sampai 36 derajat Celcius, hipotermia sedang 32,2 sampai 35 derajat Celcius, dan hipotermia berat 32,1 sampai 23,9 derajat Celcius. Pada lingkungan dengan suhu rendah, tubuh akan bereaksi dan menimbulkan keluhan-keluhan subjektif seiring dengan semakin menurunnya suhu tubuh. Baiklah, itulah dari kelompok 1. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.